Untuk mata kuliah hari ini, eh, topiknya adaptasi reformasi agraria dan perubahan iklim. Kita bisa melihat pada pendahuluan bahwa kondisi hutan di Indonesia, ini catatan tahun 2015, hutan Indonesia, hutan terbesar setelah Brazil dan Kongo, luas hutan sekitar 127 hektar, 78 juta hektar, tutupan hutan 63%. 11 juta hektar tidak berhutan di kawasan konservasi. Dan deforestasi untuk hutannya ini hilang ya, hutannya ini tersapu bersih oleh pembalakan liar dan sebagainya itu 1,1 juta hektar per tahun. Bayangkan ini di tahun 2009 sampai 2013. Tetapi kalau kita lihat untuk akhir-akhir tahun ini di tahun 2020, 2022 ini sudah hampir sedikit ya berkurang-berkurangnya. Kalau dulu kisaran 26%, sekarang sudah 24, 16%, nanti bisa lihat, bisa di googling itu nanti ya. Oke, selanjutnya ini bicara terkait solusi alternatif. Jadi alternatif solusi perubahan iklim dari hutan untuk mengurangi apa namanya deforestasi hutan ini saya coba mereview ada beberapa hal nanti kita akan diskusikan. Penghentian pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam hutan alam. Ada evaluasi pembukaan lahan kebun kelapa sawit, ada peninjauan kembali izin usaha pertambangan sekitar 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial, zoning dalam pengelolaan hutan melestarikan hutan alam. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui persoalan agraria ini memang kita coba nawar ada beberapa solusi alternatif terkait dengan perubahan iklim dari hutan. Jadi solusi alternatif iklim, kenapa di situ saya gambarkan bahwa ada penghentian perizinan usaha ini karena sebelum-sebelumnya ini sangat eksodus untuk memberikan izin-izin usaha itu. Sehingga cenderung ada pembalakan-pembalakan liar di sana. Nah, sehingga untuk melindungi konservasi, nah, perlindungan alam ini supaya dengan cara menghentikan apa namanya hutan ya, dengan cara itu ini ada penanaman kembali pohon di area. Nah, ini ya, ada juga di situ. Nah, reboisasi maupun aforestasi ini berkaitan dengan pengelolaan lahan atau penanaman kembali pohon di area sebelumnya hutan namun telah digundul atau rusak atau penanaman hutan di wilayah yang sebelumnya bukan hutan. Sehingga pengelolaan dan pelestarian untuk menebang pohon secara selektif dan menanam kembali untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga peran hutan sebagai penyerap karbon. Nah, jadi adik-adik sekalian, terkait dengan evaluasi pembukaan lahan, di sini saya tulis ada lahan kebun kelapa sawit. Ini sangat eksodus sekali. Sehingga dari berbagai sudut pandang ya, ini memberikan solusi-solusi alternatif. Memang pembukaan lahan-lahan itu sangat berdampak kepada ekologi kehutanan, dampak-dampak lingkungan yang lain dan sebagainya.
Kalau kita lihat di Jawa, ini banyak terjadi banjir bandang, banyak terjadi longsor dan sebagainya. Lah ini dibutuhkan bentuk reboisasi atau aforestasi. Aforestasi itu penanaman tapi dulunya bukan di wilayah hutan. Jadi contoh kemarin yang digerakkan oleh Kemenak ini menanam 1 juta pohon atau berapa itu ya yang dilakukan oleh Kemenak. Ya, gerakan-gerakan ini dilakukan agar apa? Agar terjaga, tercipta ekosistem yang ada di hutan juga eh, eh, ekologi dalam hutan ini terjaga semuanya di sana. Karena kan fungsinya banyak. Ya untuk apa keseimbangan lingkungan, untuk penyerapan karbon, sebagai apa untuk menahan gempa, menahan longsor, menahan banjir dan sebagainya. Ini harus segera dievaluasi. Ada peninjauan kembali izin usaha pertambangan di kawasan hutan supaya ditertibkan kembali. Tidak semuanya dikasih izin usaha. Semua dikasih Sunza. Contoh di Kalimantan, di Sumatera, di apa namanya, di Sulawesi. Nah, ini kan eksodus memang besar-besaran semua ya di sana. Nah, jadi solusi-solusi alternatif ini nantinya bisa kita diskusikan apa betul bahwa penghentian memberikan izin, evaluasi pembukaan lahan, atau peninjauan kembali usaha pertambangan ini sudah mewakili. Coba kita diskusikan bersama. Padahal yang lebih penting lagi solusi alternatif adalah melestarikan hutan alam dengan cara apa? Satu, kita bisa memilah mana hutan primer, mana hutan sekunder. Maksudnya bagaimana, Pak, untuk yang hutan primer dan sekunder ini? Hutan primer ini kecenderungan di dalamnya itu masih lama, masih rimbun, pohonnya tua-tua, tanamannya juga macam-macam di sana. Ekosistemnya banyak di sana. Flora faunanya masih ada. Ini hutan-hutan primer, betul-betul kawasan hutan lama. Kalau hutan sekunder ini cenderung di dalam teritorial hutan itu rata-rata pohonnya itu setara. Artinya setara ini satu jenis. Oh, di sini pohonnya pinus, hutan pinus. Oh, di sini ditanami ada pohon jati. Oh, di sini ada pohon mauni. Yang hasilnya ini bisa ditebang nanti ditanam kembali. Nah, ini kan sekunder. Tapi kalau hutan yang primer ini rimbun. Kalau kita evaluasi, rata-rata hutan-hutan primer ini banyak yang terkikis habis oleh kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu dirubah menjadi perkebunan, dirubah menjadi industri atau pertambangan. Nah, ini harus dibatasi. Sehingga gagasan-gagasan penting implementasi reforma agraria ini adalah keniscayaan, ya, bentuk keniscayaan apa itu bisa dilakukan. Selanjutnya kita ke ciri cita-cita, misi dan strategi reforma agraria. Yang pertama terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Jadi keadilan ini yang seperti apa? Contoh, ini contoh. Rata-rata di dalam kawasan hutan ini ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ini pun mereka-mereka yang sudah mengelola lebih dari 30 tahun, tercatat di situ, terdokumentasi di situ.
diurus masalah keperdataannya, kepemilikannya. Bagi hutan yang tidak jelas SHU-nya, yang tidak jelas HU-nya, yang diberikan ke PT A, PT B, PT C. Contoh kemarin di Jombang atau di Mojokerto, kawasan desanya itu ada yang hak izin usahanya itu habis. Jadi tanah itu tidak bertuan. Sehingga dalam reforma agraria diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Diwadahi sama apa itu Naila? Ada lembaga masyarakat desa hutan untuk mendata mereka, membagi mereka dengan perangkat desa yang dikawal juga dengan tokoh-tokoh masyarakat supaya bisa terdistribusikan mereka-mereka yang tidak punya tanah garapan bisa menanam di wilayah situ. Ada model tanam di bawah tegaan. Jadi ada yang ditegakkan ini tetap, yang di samping kanan kirinya bisa dimanfaatkan. Jadi bersama-sama dengan kehutanan untuk merawat hutan. Penguasaan tidak sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan tertentu, tetapi masyarakat dilibatkan. Pemanfaatan tanah, baik nanti itu untuk peternakan, baik nanti itu untuk pertanian, ini bisa dimanfaatkan yang di bawah tegaan itu. Jadi contoh di sini kalau sudah survei itu kan ada di Alas Jombang itu Alas Kabu, ada di Alas Wonosalam, ada di hutan Pacet sana, ada Cangar ya di sana. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman-tanaman hortikultura. Tanaman horti itu kayak palawija itu ya, kayak ada apa? Cabe, ada lengkuas, ada jahe, ada ya tanaman-tanaman holti pokoknya ya. Nah, itu bisa dilakukan. Dan juga terkait dengan sumber daya alamnya. SDA-nya di sana ada kandungan apa? Oh, di sana sumbernya luar biasa. Rata-rata PT-PT air ya, PT-PT Tirta ini mau Aqua, mau apa Total atau Aquades atau Fit atau apa ya, itu mereka ngambilnya dari pegunungan-pegunungan itu, dari hutan-hutan yang primer tadi itu kan, sumbernya sampai dialirkan ke bawah. Sumbernya bisa berbagi dengan masyarakat. Kemudian meningkatkan kepastian hak-hak kepemilikan dan penguasaan rakyat petani atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dan berkurangnya kasus-kasus konflik agraria. Kita bisa cermati dari tahun 2015 sampai 2020 sampai sekarang 2025. Ini selalu berkurang. Kalau dulu ini konflik rebutan tanah sering. Mungkin Anda usia masih SMP ya, masih sekolah dasar, sering kali ada pembalakan-pembalakan liar, sering di wilayah sini ya, di Mojokerto sekitarnya, ada juga perebutan tanah, konflik-konflik itu. Tetapi setelah dikasih kepastian hak keperdataan, kepemilikan, sekarang ini sedikit demi sedikit sudah berkurang. Oh, ini untuk Pak siapa? Pak Parmin contohnya. Oh, ini untuk Pak Adi. Oh, ini untuk Pak Subahan contoh ya. Jadi secara keperdataan sudah terdistribusikan dalam pemerintahan hari ini setelah reforma agraria ini. Ini ada lahan 100 hektar. Tolong ini distribusikan, dikoordinir oleh lembaga masyarakat desa hutan, disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, di situ sudah ada perangkat, di situ juga ada perwakilan-perwakilan dari keluarga, diberikan penguasaan kepada mereka untuk digarap lahannya. Apalagi sekarang ini
menyesuaikan ada program swasembada pangan. Kan ini sudah dengar toh ya teman-teman ya. Program swasembada pangan, ada program makan bergizi nasional. Nah, dari program swasembada pangan ini setiap desa, setiap wilayah baik itu provinsi, kabupaten sampai desa berlomba-lomba untuk meramaikan, untuk fokus terkait dengan penanaman pangan. Ada nanam padi yang dulunya tempat-tempatnya rawa, sekarang sama pemerintahan dibikinkan lahan untuk pertanian, digawe sawah. Dan juga pemerintah terkait dengan kebijakan pangan ini menentukan harga 6.500. Jadi panen di sawah, petani ini harus yang ngambil itu harganya 6.500. Kalau dulu memang tergantung sama tengkulaknya, bisa dikasih harga 5.000, 4.500 sampai 5.500. Sekarang ini sudah terukur semua. Nanti yang ngambil Bulog. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan ini semuanya, ya. Jadi hari ini dengan program swasembada pangan ini Indonesia ini sudah mampu mengekspor hasil dari panen yang ada di masyarakat. Tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya di kebijakan dewan-dewan itu selalu impor, impor, impor. Impor dari Vietnam, impor dari Thailand. Nah, sekarang ini sudah digalakkan semua. Alhamdulillah para petani-petani kita ini hampir kesulitan-kesulitan yang pada saat itu dialami. Contohnya adalah pupuk dan sebagainya sekarang sudah mulai terkondisikan. Pupuknya lancar, produk-produknya juga bagus. Ada penggalangan dari pemerintah ke bawah ini, itu juga dilibatkan TNI dan Polri untuk mengawasi pertanian, mengawasi pertanian. Nah, sehingga efektivitas dan juga keberhasilan di bawah ini dimungkinkan sangat tinggi sekali dengan program swasembada pangan. Nah, yang ketiga, memperbaiki layanan ekologi melalui penatagunaan tanah secara berkelanjutan. Jadi perbaikan-perbaikan layanan ekologi seperti reboisasi, ada aforestasi. Jadi reboisasi itu penanaman itu tadi. Kalau aforestasi itu adalah penanaman pohon yang dilakukan yang sebelumnya itu bukan wilayah hutan. Contoh ada lembah, contoh ada rawa, contoh lagi ada tanaman-tanaman apa tanah-tanah di sana yang tandus, ada tanah-tanah di sana yang tidak bisa ditanami dan sebagainya. Itu ditoto tata kelolanya dengan menggunakan ahli-ahli di bidang pertanahan dan pertanian. Sekarang ini sudah bisa ditanami. Jadi contoh kayak dulu nanam padi itu kan selalu kalau ada air nggak bisa. Sekarang sudah mulai bisa dengan adanya air-air itu. Dulu tidak ada tanaman gandum. Sekarang ini muncul varietas-varietas baru. Gandum bisa ditanam di sini. Ini kita coba evaluasi hasil kerja-kerja pemerintahan kita untuk hari ini. Apa itu oh, dia juga tidak sempurna. Apa ada yang kurang? Pasti ada. Apakah reforma agraria dengan adanya swasembada pangan dengan penambahan pertanian, membuka lahan dan sebagainya ini apakah positif semua? Tidak juga. Ada juga dampak-dampak negatifnya. Kalau ini tidak dibatasi maraton lahan-lahan ini akan habis semua untuk pertanian. Nah ini tidak boleh, keseimbangannya nanti bermasalah. Sehingga untuk memperbaiki layanan ekologi melalui penata gunaan tanah secara berkelanjutan. Pertanian juga sudah nggak manual lagi. Sekarang sudah alat-alat modern. Kalau panen juga sudah nggak membutuhkan orang banyak gitu ya.
Itu cukup sekali kita naik ada alat di situ ya, langsung panen sudah masuk dalam sak. Untuk tanam padi juga sekarang hampir tidak melibatkan orang banyak karena di situ ada mesin penanam padi. Biasanya 1 hektar itu ada 20 orang. Ini cukup 1 orang berjalan berapa jam juga sudah selesai. Nah, itu fakta-fakta di lapangan. Meskipun kamu bukan orang pertanian, tapi kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi yang dibangun ini sudah mengarah kepada pertanian. Pertanian ini penataannya dari mana? Ini bagian dari strategi reforma agraria. Jadi kepemilikannya ini ditoto dulu ya. Yang keempat, membentuk badan-badan usaha koperasi yang menjadi kekuatan produktif baru di desa-desa. Nah, ini perlu kajian teman-teman FISIP ini. Sekarang ada koperasi merah putih. Tujuannya apa, Pak, koperasi merah putih ini? Koperasi merah putih ini ke depan memang membantu perekonomian masyarakat. Dalam hal apa? Satu, bisa mengurangi bahayanya pinjol. Tahu pinjol ya? Ada pinjaman online karena sekarang lagi momok ini pinjaman online ini sangat meresahkan masyarakat karena dengan pinjaman-pinjaman online ini mereka terjerat hutang melilit, dikejar-kejar pinjol sampai ada yang bunuh diri, sampai ada cekcok rumah tangga, cerai dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengurangi pinjaman-pinjaman yang apa itu? Bank detail itu ya, yang bunganya tinggi sekali. Sehingga nanti diharapkan koperasi ini bisa menjadi wacana atau energi baru buat masyarakat ini supaya pertanian juga bisa di-cover sama koperasi. Kebutuhan rumah tangga, keluarga dan sebagainya bisa di-cover koperasi. Bisa jadi nanti koperasi ini mendirikan usaha-usaha seperti Indomaret, Alfamaret atau yang lain-lainnya supaya mereka terbebas sudah nggak ada di daerah sehingga masyarakat itu sendirilah, desa itu sendirilah nanti yang mengelola perekonomian kebutuhan masyarakat. Jadi ini kan menghindari tren ini. Enggak, ya enggak mau Pak, saya ke Alfamart, saya ke Indomaret. Nah, koperasi di desamu nanti itu akan menyediakan itu. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan pertanian, kebutuhan pangan, atau kebutuhan sehari-hari Anda nanti akan di-cover di situ semua. Mau pinjaman untuk bayar SPP, mau pinjaman untuk melanjutkan studi, di-cover di situ kalau bisa. Tapi ini harus amanah, jangan sampai budaya-budaya yang menjengkelkan ini, budaya korupsi ini berjalan lagi, itu nggak sesuai berantakan nantinya. Nah, ini membentuk badan-badan usaha kooperatif yang menjadi kekuatan di desa-desa. Ke depan nanti akan direalisasikan itu. Makanya harus harus riset juga ini teman-teman nantinya. Sejauh mana ini efektivitas dari koperasi merah putih terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh koperasi terhadap peningkatan perekonomian. Pengaruh lembaga-lembaga apa di sana ya terhadap kesejahteraan. Dilihat dari dua sisi ada efek sosial atau efek ekonomi. Ini harus diriset sama teman-teman pemerintahan supaya nanti tahu hasilnya, bukan hanya omong-omong doang ya. Dan terakhir meningkatkan kesejahteraan rakyat petani peserta program reforma agraria, memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ini seperti yang saya sampaikan di atas tadi bahwa secara keperdataan mereka sudah mampu memanage. Mereka sudah paham bahwa ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Mereka sudah paham itu. Sehingga efeknya apa? Kegaduhan maupun konflik-konflik itu teratasi dengan sendirinya. Yang mengatasi siapa? Ya dirinya sendiri.
Setelah ada kebijakan ini ada musyawarah, tidak mentang-mentang, oh ini saya pejabat, kamu, saya harus dapat banyak, sudah nggak zamannya sekarang. Ya, bisa dipahami ya. Nah ini ada penguatan kerangka regulasi, penyelesaian konflik agraria. Nah ini hasilnya nanti yang diharap. Pemanfaatan penguasaan dan kepemilikan tanah, kepastian hukum dan legalitas atas tanah, objek reforma agraria. Torah ini, arti singkat Torah ya. Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas Torah. Dan yang terakhir, kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah RKP 2017 sampai sekarang. Karena ini prioritas nasional. Dan banyak mereka-mereka yang sudah dapat sertifikat. Ada PTSL juga di sana, ditertibkan semuanya. Sekarang ini sudah ditarik semua ke pemerintah pusat. Ini ada tanah yang statusnya hijau berubah jadi kuning, berubah jadi merah. Insya Allah hari ini sudah hampir tidak bisa. Jadi tanah-tanah yang mereka itu kemudian dikeringkan menjadi perumahan, kalau statusnya itu hijau, tidak bisa berubah ke kuning. Kalau yang merah itu untuk kawasan industri. Jadi kuning ke merah juga susah. Nah, ini kita bisa evaluasi bersama terkait dengan program-program reforma agraria yang sudah dilakukan sejak 2015, 2017 sampai hari ini. Teman-teman nanti bisa melakukan riset-riset di lapangan terkait dengan PTSL semisal. Pengaruh PTSL terhadap apa? Kemudian program PTSL ini membawa kesejahteraan atau malapetaka. Program reforma agraria, petani-petani yang dikasih apa lahan, apakah ini dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Ini banyak kasus-kasus itu. Efektivitas dari reforma agraria, swasembada pangan untuk program makan gizi gratis. Ya, bisa macam-macam. Atau program makan gizi gratis, ada nggak pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Karena semua bahan-bahannya ditopang oleh daerah itu sendiri. Apakah ini berdampak atau tidak? Jadi adik-adik sekalian, semua itu nanti bisa jadi bahan-bahan kajian dan nanti kita bisa penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa, upload ke jurnal. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada PKM ya, kreativitas mahasiswa ini Nadia, Putri, sama Desi ini bisa mengikuti nantinya ya. Ada PKM itu. Nah, jadi ini bisa eh, kita diskusikan kembali dan kita diskusi bisa tanya jawab, monggo. Bagi yang ada pertanyaan, Naila, ada Putri, ada Desi, ya silakan. Contoh program contoh program reforma agraria yang berhasil untuk mendukung upaya mengurangi dampak negatif itu loh Pak Ya, dari perubahan iklim. Nah, itu penyebab faktor utamanya keberhasilan itu apa? ya contoh. Dalam Ya. reforma agraria, contoh kita di sekelumit wilayah Jombang dan Mojokerto. Karena ini sudah berjalan. Kategori berhasil ini kan banyak. Kita bisa lihat faktornya apa, indikatornya apa berhasil ini. Berhasil dalam tingkat sosial, berhasil dalam tingkat perekonomian, atau berhasil dalam mengurangi konflik-konflik agraria. Ini harus kita petakan dulu. Kalau berhasil dalam mengurangi konflik, ya. Karena sejak adanya reforma agraria ini sudah tidak ada lagi yang berantem, rebutan rebutan lahan, untuk rebutan penguasaan ini hampir tidak ada. Yang kedua, keberhasilan dalam hal menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat. Karena mereka dikasih ruang, dikasih wilayah untuk memanfaatkan hutan
ditanami di bidang-bidang pertanian. Entah itu peternakan, entah itu perkebunan, entah itu pertanian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada tanaman-tanaman holti, ada peternakan kambing, ada peternakan apalagi itu ya, buat susu etawa itu ya, ada peternakan sapi dan sebagainya. Itu dalam lingkup reforma agraria. Mereka bekerja sama dengan perhutani untuk memberikan lahan diberikan kepada masyarakat. Jadi ada tiga hal itu ya, Naila. Tetapi apakah ini benar, Pak? Harus kita buktikan untuk tahun ini risetnya sesuai enggak? Sesuai tidak? Ketika yang sebelumnya berhasil, kita riset lagi di sana, ternyata hipotesanya nolak. Oh, enggak bisa diterima ini, Pak. Yang bisa diterima sekian, yang lainnya tidak bisa diterima. Alasannya apa? Faktor-faktornya diperinci, faktor A, faktor B, faktor C, faktor sosial, faktor ekonomi, atau faktor faktor kesenjangan sosial atau yang lainnya. Gitu nanti ya. Ya. Oke, ada lagi? Eh, jadi seperti ini Pak, ada suatu kasus di Mojokerto. Ya. Rejoto itu dulunya ya Pak adalah hutan yang primer. Rejoto itu kan hutan yang lebat, ya rimbun lah, sangat rimbun sekali. Tapi pada tahun 2024, entah kenapa, pemerintah itu ingin merubah hutan yang rimbun tadi itu menjadi suatu wisata. Dan wisata itu tidak ada sama sekali pepohonan. Jadi warga sekitar Rejoto itu tahun ini sangat mengalami banjir yang cenderung parah daripada tahun sebelumnya. Nah, kenapa pemerintah itu memperbolehkan merubah hutan yang rimbun tadi menjadi suatu wisata, padahal dampak negatifnya itu terlalu banyak daripada dampak positifnya, gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih ya, Desi. Ini saya belum tahu ini regulasinya ini di Mojokerto bagian mana, pembangunan wisatanya yang mana. Ini Oh, pertanyaannya kan masih sifatnya umum, ya toh. Jadi kalau iya, semisal nanti mengarah studi kasusnya mana, nanti akan bedah forensik, kita akan kaji sebagai bahan-bahan untuk kajian untuk riset nanti Desi. Itu bagus. Tapi kalau iya. untuk apa pemanfaatan lahan di sana atau hutan-hutan primer ini apakah di wilayah Pacet, apakah di wilayah Trawas atau di wilayah yang lainnya. Nah, kita bisa potret itu untuk kita kaji nantinya. Karena memang selama ini kan sudah ada banjir di situ ya. Sudah ada banjir, longsor itu nggak tahu tahun 2019 atau tahun berapa itu. Nanti saya belum bisa mengurai secara detail karena pertanyaannya ini masih sifatnya umum. Nanti kita akan diskusikan khusus contoh-contoh kasus kebijakan pemerintah yang seperti apa di Mojokerto ini yang memberikan perizinan yang berdampak kepada ekologi di hutan. Insya Allah. Nah, ya itu nanti kita akan fokus bahas di situ ya, Desi ya. Nanti Ya, bisa siap kita. Pak. Terima kasih. Oke ya, kita akan fokus di situ karena nanti kita akan ambil kasus-kasus yang terjadi di Mojokerto seperti apa. Apalagi ini Bupati baru ini, Gus Bara ini ya. Ya, Bisa kita ngasih masukan ke mereka. Konservasi, ekologi, alam harus dijaga berimbang. Adik-adik mahasiswa harus kritis di situ. Oke? Ya, siap Pak. kiranya sekian. Nantinya bisa kita ketemu kembali. Ada kaprodi baru bisa kita diskusi. Itu juga bisa diambil dalam KKM kalian yang akan datang penelitian di desa-desa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.